Oke, kita lanjut ya. Untuk dampak iklan sendiri, kita ada dampak positif dan negatif. Kalau kita bilang konstruktif atau destruktif, kita ada tingkat pengetahuan masyarakat sendiri bertambah akan produk-produk baru tersebut, gitu ya. Jadi kalau positifnya kita, oh ada produk itu ya. Tuh, misalkan contohnya adik-adik pakai skincare atau misalkan adik-adik ada handphone terbaru, oh ada handphone terbaru ya, keren tuh ngeditnya kayak gini gitu ya. Walaupun ada juga dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya ya konsumeritis gitu ya. Dimana kita jadi konsumtif gitu ya. Dimana kita jadi shopaholic. Nah itu gila belanja. Akibat ada banyaknya untuk iklan dari eh, si iklan sendiri. Itu adalah dampaknya adik-adik. Nah, iklan dan etika sebenarnya kita ada lagi untuk efek negatifnya. Jadi signifikan dari tiga faktor. Persuasif, frekuensi, dan exposure. Exposure. Jadi di mana persuasif sendiri, eh, iklan mempunyai unsur membujuk seseorang untuk mempercayai isi pesan. Jadi percaya banget nih, oh ini bagus nih, kita bisa coba, kita bisa jadi loyal produknya. Kita juga memperhatikan gitu ya, aware kalau kita bilang awareness. Jadi target pertama persuasif itu adalah awareness dari si produk sendiri atau kita sudah mengetahui atau memperhatikan gitu ya. Kemudian kita try, mencoba gitu. Kemudian kita loyalty. Itu adalah step by step dari si persuasif ini. Jadi iklan itu bisa sampai tahap itu. Kemudian ada frekuensi, di mana dari frekuensi tinggi dengan harapan yang lebih banyak dari konsumen semakin mudah untuk diingat oleh konsumen. Jadi kita lihat ya, misalkan kalau makan kue, enaknya kue apa? Gitu ya. Kalau saya sukanya kuenya kue em, Mari Roma gitu, Roma kelapa atau Mari Regal. Nah, biasanya bisa dilihat untuk oh saya inget tuh itu kuenya gitu ya, atau juga exposure, jadi di mana untuk berusaha konsumen itu hanya ingat produk ini, contohnya ya Indomie seleraku, ya udah kita ingetnya Indomie walaupun kita belinya mie sedap gitu ya. Nah itu kita misalkan kita belinya bilang ke orang, Bu beli Aqua, padahal sebenarnya kita dikasihnya bukan Aqua gitu, mungkin merek yang lain. Nah itu sebenarnya masuknya lebih kepada efek dari iklan tersebut ya, mau nggak mau harusnya kita beli, Bu beli air mineral merek ini langsung Bu beli Aqua, dikasihnya merek yang lain katanya. Itu termasuk juga exposure. Nah, dari sini kita menyadari sisi baik dan buruk dari etika periklanan. Jadi di mana ada namanya Kitab Etika Pariwara Indonesia. One day mungkin kalau adik-adik sebagai mau desain atau apapun, kita harus lihat lagi ketika kita masuk di periklanan, kita harus lihat kitab ini. Biasanya free deh kalau nggak salah untuk kitab Pariwara Indonesia ini. Jadi kitab untuk etika iklan di Indonesia, adik-adik. Jadi memang ada beberapa yang sudah terbaru, terupdate gitu ya. Mungkin kita bisa lihat dari eh, misalkan undang-undang terbaru dari pemerintah nggak boleh apa. Nah, itu bisa kita lihat sebenarnya. Nah, kita bisa lihat gitu. Jadi kita bisa eh, lihat mendewakan gitu panduan untuk etika yang memang kreativitas tersebut gitu. Jadi iklan dan etika sendiri tidak tentangan dan justru harus saling melengkapi. Jadi di mana kita lihat untuk mengenai etika tersebut gitu. Kedua, kita milik unsur yang sama. Jadi iklan itu harus bersifat komunikatif. Jadi komunikatif gitu kalau ya kayak seperti yang kemarin sudah kita jelaskan gitu ya. Jadi adik-adik nanti bisa lihat lagi untuk consumer insight-nya gitu ya. Ada kaitan-kaitan dari nilai budaya gitu ya. Ada juga etika yang disusun untuk nilai-nilai budaya termasuk budaya dari khalayak atau dari lingkungan sekitar adik-adik. Nah, ada juga yang merupakan negatif consumer insight. Jadi di mana suatu pagar membatasi kreativitas agar pesan komunikatif tidak ditolak oleh masyarakat.
Jadi ntar adik-adik kalau misalkan desain atau udah lulus terus kerja, nah hati-hati untuk etika ini. Karena memang di dunia periklanan itu saat ini lebih sulit gitu ya. Dan kemarin aja ada berita orang meninggal gitu ya. Tapi bawanya iklan gitu ya. Mau nggak mau jadi naik karena ya sebenarnya udah nggak ada etika lagi di situ. Tapi mereka jangan sampai gini gitu. Bisa untuk berfungsinya ini gitu ya. Jadi di mana informasi tersebut yang disampaikan ke masyarakat tentang produk itu, yang ditawarkan itu sebenarnya ada baik dan buruknya. Gitu. Contohnya misalkan kita makan terlalu berlebihan juga nggak boleh ya. Jadi memang bentuk adanya propaganda gitu ya. Iklan-iklan yang menarik calon konsumen untuk membeli. Nah, itu harus hati-hati. Nah, ada contoh ya di sini kemarin saya cek di berbagai wilayah banyak yang banjir. Di sana ada banjir nggak di Ambon? Ada Bu, cuman nggak lama sih. Nggak lama ya? Oh ya, Vina. Eh, nah, itu kalau misalkan kita lihat di wilayah Jawa ya, kemarin lagi Jawa, Sumatera ya, itu lagi banjir bandang gitu ya. Karena em, mungkin kalau kita lihat ya, itu sebenarnya harusnya itu bukan jadi perumahan. Itu sebenarnya bukan untuk menjadi lahan tambang, tapi untuk si em, di mungkin masyarakat masyarakat yang uh, memikirkan untuk konsumen ya. Jadi di mana sebenarnya itu bukan buat bangun rumah, tapi itu adalah buat bangun um, hutan. Jadi untuk ada banyak air yang masuk ke dalam tanah, bukan untuk dibangun tambang gitu. Jadi itu yang bisa untuk berakibat fatal. Nah, contohnya juga ada kemarin saya lihat sekilas di Instagram tuh ya. Ya rumah anti banjir, tidak banjir. Ternyata kemarin saya lihat rumahnya banjir. Tuh ya, di Bekasi kalau nggak salah rumahnya. Jadi itu sebenarnya iklan yang sebenarnya secara etika dia bilangnya nggak banjir, tapi ternyata banjir itu ciri-ciri yang tidak etis. Jadi iklan yang sepantasnya lah kalau kita misalkan ngasih tahu yang baiknya aja, kita kasih tahu aja yang baiknya. Nggak usah yang jeleknya itu kita sembunyikan. Jadi kita misalkan dia kelebihannya, ya contoh ya, misalkan ini ya, saya pakai minyak angin. Ini bisa untuk target audiensnya orang yang memang masuk angin gitu. Misalkan gini, ini bisa untuk hidung yang tersumbat gitu ya. Nah, ini secara etika untuk mual, untuk meredakan pegal-pegal, nyeri otot. Tapi secara nggak langsung ini sebenarnya adalah bahan berbahaya untuk mata yang bisa mengaruhi kebutaan mata. Makanya dilihat juga jangan ditaruh di tubuh yang eh, mata sensitif gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat juga tergantung audiensnya apa yang kita mau tayangkan. Nah, kalau adik-adik one day dikasih kerjaan ya, em, di dunia kerja tuh kadang suka ya nggak sesuai sama hati nurani kita gitu ya. Nah, ketika di iklan kita bilangnya ini bagus Kak gitu. Ini ternyata kita bohong gitu ya. Em, Disuruh bohong gitu ya. Bisa nanti kita cari cara lagi. Janganlah, jangan ditayangin yang ini, tayangin aja yang memang sesungguhnya, tapi yang bagus-bagusnya aja. Adik-adik bisa nanti untuk bersuara. Jangan sampai melawan hati nuraninya adik-adik. Jadi saya dulu pernah gitu ya em, karena saya ngurusin sertifikasi, udah ditutup-tutupin aja sama auditor gitu ya. Tapi saya nggak bisa gitu ya. Saya to the point aja, ini, kurangnya ini, tapi ada nih untuk lagi penjelasannya ini. Kita lagi tahap kok. Kalaupun nanti untuk pertemuan, tapi kita udah, sebenarnya kita udah buat, tapi masih belum berjalan. Misalkan seperti itu. Nah itu tergantung dengan hati nurani masing-masing gitu ya. Jadi saya pun sebagai
saya editing sesuatu, saya menjual barang gitu ya. Saya saya dulu pas COVID itu sempat jual barang bekas. Jadi karena sambil di rumah rapi-rapi gitu, saya barang-barang bekas saya banyak gitu ya. Saya jualan gitu ya waktu itu sambil WFH juga, jadi banyak waktu untuk di rumah. Nah, itu kalau kita lihat itu banyak adik-adik. Jadi ada lecetnya atau apa kita to the point. Ini ada kesalahannya ini. Ininya ada kurangnya ini loh. Nah, ini yang tidak ini kalau dalam ininya yang baiknya ini. Nah, itu kita bisa lihat secara untuk gambar sendiri kita bisa lebih artistik lagi. Jadi di mana kita lihat seninya dari misalkan, oh ini bagusnya dari angle sini nih. Mungkin nanti one day adik-adik belajar tentang fotografi. Cuman ini kita secara etisnya aja ya. Jadi misalkan secara fotografi sendiri tadi ya, kita lihat misalkan contoh nih, saya pakai baju hitam ya kelihatan hitam. Tapi ketika saya pakai baju yang warna lain, itu sebenarnya warnanya bisa turun downtown untuk si warnanya itu menurun gitu ya. Jadi misalkan untuk kamera HP-nya nggak yang bagus gitu ya. Nah itu bisa menurunkan warna yang berbeda dengan fisiknya. Nah itu bisa kita lihat lagi adik-adik. Jadi memang secara nggak langsung juga penerapan di iklan kita bisa berbeda. Nah itu paling susah itu di iklan-iklan yang memang sensitif. Ya, contohnya nih iklan rokok, iklan pembalut wanita, iklan sabun mandi, iklan maaf kondom gitu ya. Nah itu secara nggak langsung kita tidak bisa memberikan penampakan secara langsung. Misalkan secara langsung orang merokok, secara langsung orang seperti eh, apa namanya wanita gitu ya yang sedang haid dan misalkan sabun mandi yang melihatkan orang untuk mandi secara utuh. Nah, itu juga ada penerapan secara etikanya. Nah, secara ciri-ciri etika dalam iklan sendiri, kita tidak memicu konflik SARA dan jujur. Nah, ini saya harap nih ya adik-adik, em, kalau nanti kerja di agensi gitu ya, disuruh editing, misalkan adik-adik bagian untuk, saya harap sih kalau banyak sih enaknya ya adik-adik kerjanya di untuk agensi em, apa ya namanya em, beberapa yang di mungkin FMCG gitu ya makanan itu masih oke. Kemudian di kalau nggak salah di em, kayak semacam Blackpink gitu dateng itu kita kan mau nggak mau iklanin itu masih oke gitu ya untuk acara-acara gitu. Nah, cuman yang memang susah itu ketika kita berjualan konten di mana konten tersebut yang memicu konflik SARA. Jadi hati-hati ya adik-adik SARA pornografi. Nanti mungkin bisa baca-baca lagi norma-norma yang berlaku dan ada juga etika bisnis. Contohnya etika bisnis itu nggak boleh jatuhin produk tertentu ya. Sebenarnya Apple sendiri sama Samsung, kalau adik-adik lihat tonton, itu sebenarnya mereka ada yang menjatuhkan juga dulunya, maupun Coca-Cola sama Pepsi. Tapi dia itu tidak melanggar etika bisnis. Nah, itu etika bisnis yang harus adik-adik pelajari kembali ketika nanti adik-adik misalkan one day kerja di pembuatan video untuk iklan atau iklan adik-adik jadi iklan untuk sesuatu gitu ya dan adanya tidak plagiat. Nah, nanti bisa untuk dilihat lagi karena biasanya kalau adik-adik masuk periklanan, adik-adik buat konten sendiri itu ada plagiarism. Jadi di mana nanti di YouTube aja sendiri ya adik-adik saya upload ini mungkin kemarin saya ada share tentang video A B C D itu di-cut sama mereka. Saya ngeditnya lama dulu untuk agar mereka tidak agar saya dapat menampilkan kepada adik-adik. Jadi saya cut beberapa yang saya jelaskan untuk video-video tersebut gitu. Jadi memang itu yang sulit lah adik-adik untuk gimana caranya membuat eh, tidak sara, tidak porno, tidak sesuai norma-norma, sesuai etika bisnis dan tidak plagiat. Biasanya nanti ada
yang bagian hukumnya untuk nonton. Jadi ketika adik-adik nanti membuat video atau membuat suatu brosur, itu biasanya ada hukumnya, ada orang hukumnya. Jadi di situ kita bisa lihat lagi. Nah, kemudian ada juga masalah dalam fenomena periklanan sendiri. Jadi di mana ada biaya besar menambah manfaat produk gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau adik-adik di periklanan gitu ya, sebenarnya di iklan itu sulit-sulit gampang gitu ya. Tapi mau nggak mau yang fenomenal itu yang nyinggung-nyinggung Sarah itu adik-adik. Saya nyoba. Saya pernah nyoba nyinggung-nyinggung lah. Banyak dihujat gitu ya. Nyoba-nyoba iseng jadi untuk produk ya affiliate gitu lah. Misalkan adik-adik kemarin juga udah saya jelaskan ketika adik-adik mau. Sekarang umurnya adik-adik udah di atas 17 kan? Atau masih ada yang di bawah 17 tahun? Kalau boleh tahu. Semua sudah di atas 17, Bu. Oh, oke. Karena udah di atas 17 tahun kan udah punya KTP. Nah, itu bisa affiliate. Nah, affiliate itu perlu NPWP. Nah, NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Nah, itu sebenarnya bisa pakai punya orang tuanya dulu kalau memang masih belum. Tapi setahu saya, karena udah punya KTP, udah bisa tuh affiliate untuk beberapa. Nah, cara saya affiliate itu biasanya saya senangnya di Treats. Kalau adik-adik tahu Treats, aduh susah. eh saya lebih suka nulis dibanding, nah, di Threads atau X gitu ya, adik-adik terserah di sosial media mana. Saya suka buat suatu tulisan gitu ya. Setelah tulisan cerita, bawahnya nanti afiliatnya. Nah, itu biasanya yang membuat Sarah itu gitu ya, termasuk Sarah-Sarah misalkan ngatain, maaf-maaf nih, pemerintah yang kayak sekarang gitu ya. eh itu banyak yang nonton, banyak yang melihat, banyak yang review. Jadi eh itu banyak juga yang membuat produk kita diklik sama orang. Nah, itu juga yang dapat menambah juga untuk pundi-pundi uang. Nah, itu bisa di situ atau nanti misalkan bikin video. Tapi kalau video saya lihat ya, adik-adik jarang. Saya udah buat video gitu misalkan. Untuk klik mereka jarang. Biasanya kita langsung share aja di Shopee-nya atau di TikTok-nya gitu. Jadi one day misalkan adik-adik mau periklanan, ini saya coba di dua arah ya. Saya kerja di korporat juga untuk iklan, saya juga misalkan nyoba untuk sendiri-sendiri untuk periklanan, untuk iklanin bisnis saya sendiri atau untuk affiliate. Nah, itu saya udah coba semua. Itu memang agak sulit-sulit, tapi kita yang masuk ke etika gitu. Jadi mau nggak mau kita harus nyinggung-nyinggung, tapi sebenarnya nggak ngomong dia gitu ya. Seperti contohnya bisa nonton Ustadz siapa itu yang kemarin bahas tentang Pak RT gitu ya. Sebenarnya Pak RT-nya si Pak goyang-goyang ini gitu ya. Jadi kita lihat ya. Jadi itu sebenarnya ada iklan juga yang nggak mendidik dan menyesatkan. Jadi adik-adik harus hati-hati ya untuk ini. Jadi di mana em, sekarang ya udah iklannya pamerin materialistis gitu ya. Oh, aku beli ini, aku pergi ke sini yang membuat orang-orang itu jadi pengen gitu ya. Jadi oh, aku pengen gitu, tapi jadi budayanya konsumen. Jadi konsumerisme atau di mana kita jadi boros. Nah, itu fenomena dari periklanan sendiri. Dari fungsi iklan sendiri ada informatif sama persuasif tadi ya. Jadi ada informatif, kita sebagai komunikasi untuk menjelaskan tentang produknya, dan persuasif kita mungkin membuat orang itu menjadi terkesan dari produk ini atau bahkan bisa menipu. Jadi ada yang saya harap adik-adik jangan sampai kena masalah dari desain yang adik-adik buat karena memang mau nggak mau adik-adik harus ke tim legalnya biasanya. Kalau misalkan one day adik-adik buat suatu iklan di perusahaan gitu ya. Nah, itu adik-adik harus sering-sering ke tim legal lah untuk ngasih lihat, jangan sampai karena nanti ada nama adik-adik mungkin buat editing gitu ya. Nah, kemudian ada iklan mempunyai unsur promosi.
iklan merayu konsumen, mengiming-imingi konsumen. Bahasa iklan biasanya ada punya retorika sendiri gitu ya. Misalkan contoh, bintang segala bir, pesawat televisi terbaik di Indonesia, makanan ini paling lezat gitu ya. Jadi memang kalau kita inget bir pasti bir bintang gitu ya. Bintang yang orang bule minum gitu ya. Dan ada juga misalkan pesawat televisi terbaik di Indonesia yang kita tahu televisi terpertama di Indonesia TVRI. Mungkin adik-adik nggak tahu nih, taunya televisi, taunya RCTI gitu ya. Nah itu bisa tergantung dengan adik-adik atau makanan yang paling lezat, misalkan pizza paling enak bisa Pizza Hut gitu ya. Nah itu tergantung dengan iming-iming konsumen tersendiri. Nah ada iklan yang tidak etis sebenarnya. Ini yang saya beritahu. Ada yang menyesatkan berbohong tapi juga tidak mengatakan seluruh kebenaran. Jadi ini yang biasanya saya nggak berani bohong adik-adik, tapi saya biasanya nggak ngasih semua kebenarannya gitu ya. Jadi ketika kita bekerja ya mau nggak mau gitu ya. Contoh, kita jual iklan mobil bekas. Nah, semua semua mobil kami jual udah diperiksa montir ahli. Nih, contoh ya. Ini saya pernah beli mobil bekas ternyata udah diperiksa nih sama montir ahli kita. Ternyata zong, banyak banget yang harus diperbaiki. Nah, itu termasuk iklan yang tanda kutip eh, nggak bagus gitu ya. Jadi kalau kita lihat, oh nih mobilnya AA nih udah diperiksa sama montir ahli, mobilnya bagus sekali, tapi ternyata zong. Nah, itu bisa juga. Dan ada juga iklan obat flu. Jadi begitu orang minum langsung sembuh. Nah, itu kita bisa lihat lagi ya. Jadi di mana sebenarnya minum obat flu ini nggak langsung sembuh, kita bisa aja nanti nggak sembuh-sembuh, malah amit-amit gitu. Nah itu kita bisa ke dokter aja lah adik-adik kalau kayak gitu. Dan juga ada iklan minyak goreng. Bila ibu-ibu ingin minyak goreng yang murni, jernih dan sehat, gunakan akal sehat. Pilihlah titik-titik minyak apa. Kalau adik pikir, emang minyak goreng ini sehat untuk badan kita. Sebenarnya kan minyak itu mengandung kolesterol yang tidak baik untuk tubuh. Nah, itu yang kita mesti lihat. Walaupun kita makan gorengan ya, orang Indonesia nggak ada yang nggak makan gorengan gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak mengatakan juga tentang seluruh kebenarannya. Tapi jangan bohong gitu ya. Nah, itu juga adalah bagian untuk menumbuhkan etika promosi. Sebenarnya, ya saya juga bingung ya, tapi ya gimana caranya ya, kita nggak bohong, tapi kita nggak jelasin aja semuanya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, itu misalkan tidak membungkus produk dengan yang bersifat sensualitas. Nah, contoh ya, waktu itu zaman dulu adik-adik, kalau lihat iklan sabun, itu gambarnya mbak-mbak seksi gitu ya, lagi tiduran gitu. Nah, zaman dulu tuh masih belum seperti sekarang gitu ya untuk pandangannya. Nah, itu yang bisa untuk mungkin masyarakat sekarang lebih melek gitu ya. Kita sebagai Gen Z itu lebih tahu tentang teknologi. Nah, itu mungkin bahkan adik-adik Gen Alpha gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat si orangnya itu tiduran gitu ya. Nah, itu sekarang udah nggak boleh. Sekarang pun kalau kita lihat lebih kepada namanya aja konsumen. Jadi nggak boleh terlalu gimana. Bahkan pun rokok sendiri, kemana saya lihat di supermarket itu ada gambar-gambar bapak-bapak yang kena kanker gitu ya. Tapi masih aja dibeli. Itu yang saya bingung. Padahal mereka udah jujur loh. Itu iklan rokok paling jujur menurut saya. Tapi tetap dibeli. Saya pun bingung. Nah, itu adalah produk-produk ada juga yang otomotif, minuman energi dan dewasa. Nah, itu bisa kita tanda kutip jangan sampai seperti itu ya. Nah, kemudian tidak menyerang saraf motorik anak-anak. Jadi, misalkan anak-anak sasaran empuk nih untuk membeli gitu ya adik-adik. Jadi, jangan sampai dimanipulasi untuk
membeli hal tersebut. Contohnya, ini gunakan toko anak ya. Ini ada yang tahu iklan apa? Atau adik-adik nggak tahu? Ada yang tahu nih iklan apa? Afika. Ada yang tahu? Ini iklan apa? Kiko ibu. Oreo. Nih. Nah, itu sebenarnya kalau adik-adik, saya pun suka Oreo, jujur. Kalau saya makan Oreo tuh saya celup-celup pakai teh anget atau pakai susu gitu ya, tiap pagi gitu ya. Enak. Tapi ternyata ketika saya udah mulai waktu itu saya kaget. Mungkin adik-adik harus coba cek ya. Saya di usia adik-adik saat kuliah gitu ya. Saya tiba-tiba kok pusing gitu ya. Tiba-tiba saya em, sakit nih pundaknya gitu ya. Karena mungkin saya kebanyakan makan di warteg waktu itu. Saat mungkin kuliah kan ngekos gitu ya. Nah, kita bisa lihat akhirnya saya dicek nih sama dokternya. Oh, coba nih anak cek gula darah sama cek kolesterol asam urat. Nah, ternyata saya kolesterol gitu. Saya kebanyakan makan-makan masakan Padang gitu adik-adik. Jadi pas saya cek gula darah juga mepet-mepet nih gitu ya. Oh, ternyata karena kesukaan saya dari kecil makan-makan yang manis-manis. Itu juga dapat jelek ke badan yang saat ini. Sekarang saya udah nggak minum manis. Mungkin makan sedikit gitu ya, tapi nggak minum-minum manis lagi. Gitu. Dulu saya tiap hari tuh minum manis gitu. Sekarang udah nggak takut gitu ya, karena kita bisa lihat badan kita semakin bertambah gitu ya. Padahal usianya di under 20 gitu ya waktu itu istilahnya. Jadi kita bisa lihat di mana eh, hati-hati ke depannya untuk adik-adik yang memang suka manis atau mungkin suka yang santan-santan atau gorengan nih harus hati-hati ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa menyerang juga untuk adik-adik nih. Saya pakai HP gitu ya. Saya cek untuk HP ini jangan sampai saya terus-terusan untuk ngeliat layar. Jujur, saya sebenarnya udah pakai kacamata untuk anti radiasi gitu ya. Tapi saya jarang pakai sebenarnya saat mengajar ini aja saya sebenarnya adik-adik untuk online ini karena kita berjam-jam gitu ya. Nggak sejam gitu untuk ngeliat. Kadang saya lihat nggak pakai Zoom yang berbayar, alasannya apa? Biar saya tahu sampai 40 menit, 40 menit. Agar adik-adik dapat lebih mudah untuk nanti melihat Zoom kan, kalau Zoom kan kalau kita fokus gitu ya, terus-terusan itu matanya sakit. Nah itu biasanya saya share adik-adik harus beli em, untuk mata yang mungkin kalau udah yang pakai kacamata ya udah oke ya kita nggak terlalu radiasi kepada mata. Tapi ini saya jelaskan lagi di mana biasanya kita menggunakan kacamata untuk radiasi saat untuk zoom itu. Jadi di mana adik-adik harus hati-hati. Kita lihat produknya juga karena itu berpengaruh terhadap mata. Biasanya saya pakai untuk di berbagai itu saya pakai brightness-nya paling bawah adik-adik. Jadi di mana radiasinya nggak terlalu terpancar kepada saya. Ini laptop saya aja agak gelap agar saya tidak terlalu ngeliat lebih sakit gitu ya. Jadi di mana adik-adik harus hati-hati juga di situ. Nah, ini sebenarnya untuk handphone sendiri juga untuk produk kayak contoh. Nah, ini ada yang sekarang itu makin tinggi adik-adik. Jujur, WiFi sendiri itu buruk, bisa mengakibatkan kanker. Jadi hati-hati. Biasanya saya taruh em, pohon kaktus di dekat WiFi agar mereka itu ngambil menyerap daya itu. Jadi mereka memang punya daya serap untuk radiasi. Nah, itu saya udah fokus ke sana gitu ya karena takut gitu. Karena kita sebenarnya kalau kita lihat lagi eh, kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Tapi yang masih muda aja banyak juga yang ini tapi kita jaga kesehatan. Nah, untuk iklan sendiri kita pesankan lagi untuk kualitas, fungsi gitu ya dan realita. Jadi sebenarnya
ketika adik-adik, ini kan bohong. Adik-adik merasa ini bohong, mendingan kita nggak usah jelasin aja kalau bohong itu, gitu ya. Mending kita jelasin yang plusnya aja. Yang minusnya kita nggak usah jelasin. Mendingan kita nggak usah jelasin seluruhnya daripada kita berbohong. Walaupun ya itu tergantung dampak pada etika ataupun moralitas adik-adik sendiri. Nah, untuk pesan sendiri, audis pertama biasanya produk dewasa yang disaksikan juga oleh anak-anak. Biasanya kalau produk-produk kayak gini, iklan biasanya malam-malam adik-adik. Sekarang saya sedihnya karena udah di YouTube, di apa, kemarin saya nemu di pagi-pagi, saya biasanya bangun pagi gitu ya, bangun jam 3 sholat dulu. Itu ada iklan-iklan yang memang dewasa gitu ya. Jadi memang kontradiktif gitu ya terhadap eh, yang saat ini. Makanya kalau kita Kids kan ada YouTube Kids itu alasannya kenapa? Karena memang informasinya yang harus diabaikan sama si anak ini. Jadi dimana kita harus set timing untuk iklan rokok, iklan yang eh, dekat azan gitu ya. Itu harus kita lihat. Nah, ini adalah kisi-kisi untuk UASnya ya. Untuk biro ada 5 soal esai. Pertemuan ke-9 untuk biro iklan, pertemuan 10 untuk branding, pertemuan 12 untuk targeting, pertemuan 13 untuk positioning, dan pertemuan 15 ini untuk etika periklanan. Jadi nanti adik-adik bisa soalnya esai, bisa dijawab, di buku ada, bisa nanti dicek aja di bukunya. Lebih gampang atau em, mungkin di presentasi juga bisa, tapi enaknya kalau Kontrol F sih di buku ya, gitu. Jadi di bukunya saya udah kasih, ada yang belum download mungkin, ada di grup, nanti mungkin saya akan berikan kembali, ada di atas sebenarnya, di atas-atas. Ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Jadi em, ini adalah pertemuan terakhir kita ya. Mungkin kita nggak tahu ketemu lagi atau enggak di kelas yang lainnya. Em, kita bisa lihat ini jangan lupa untuk ini tadi UASnya ya. UASnya bisa nanti dilihat. Saya share kisi-kisinya. Ini masing-masing satu soal, satu, 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 satu. Nanti bisa dilihat. Jangan keluar dari em, penjelasan ya. Soalnya saya udah taruh soal isi jawabannya langsung. Biasanya LMS-nya bisa langsung kayak pakai AI gitu lah mereka koreksi. Nanti saya tinggal tambah-tambahin aja kalau misalkan mereka ngoreksinya nilainya benar-benar sangat down gitu. Tapi kalau untuk pilihan ganda saya tidak dapat membantu biasanya. Tapi ini nggak ada pilihan ganda esai, jadi saya harap nanti adik-adik bisa lebih baik lagi untuk menjawab. Kemudian untuk balik lagi penilaian nanti untuk kuis 1, UTS, tugas. Tugas jangan lupa untuk dikerjakan. Tugas 2 sebenarnya udah dari udah 2 minggu ya saya kasih waktunya untuk pengerjaan sampai pertemuan 14, tapi belum ada yang baru Vina sama Nurayu. Saya jelaskan lagi di pertemuan 15 ini sampai besok terakhir. Em, Mungkin ini yang bisa saya bantu gitu ya adik-adik. Jadi nanti yang mau remedial silakan. Nanti saya akan chat. Silakan yang mau remedial. eh Misalkan ini nilainya Amar masih tugas 2 belum ya. Tapi misalkan, Bu, saya kayaknya UTS 70 udah cukup. Karena nanti misalkan kalau di riset kan nilainya jadi 0 lagi ya. Nah, nanti Bu kayak 70 saya udah cukup. Atau Bu, saya yakin nih nilai saya bisa lebih jadi 80. Nah, silakan. Jadi saya tergantung dengan adik-adik sendiri. Kalau kuning saya rasa ntar kalau di rata-rata masih nilainya masih oke. Misalkan merah, ini nilainya mungkin kurang ya. Jadi nanti biasanya kalau 60 itu nilai C deh kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau 70 masih B. B min apa ya kalau nggak salah. Kalau di rata-rata sih masih bisa B plus gitu ya. Ini nanti bisa untuk dilihat kembali. Untuk kehadiran saya kemarin udah itu lagi. Mungkin saya belum ngecek lagi karena nanti narik data lagi gitu ya. Nah, ini silakan yang mau remedial tadi Rama mau remedial ya.
Yang lainnya silakan Bu, saya mau remedial. Silakan nanti saya bagikan lagi nih untuk nilainya. Untuk tugas duanya saya buka sampai besok gitu ya. Jadi karena udah ada AI gampang. Silakanlah adik-adik ya kerjakan. Ini ada waktu. Nih ini pukul berapa nih? Pukul 10 ya. Adik-adik bisa mengerjakan sampai pukul 11.30 ada waktu 1 jam gitu ya, 1 jam lebih. Nah, adik-adik bisa mengerjakan yang memang belum gitu ya. Mungkin ada kelas hari ini adik-adik selain hari ini. Di hari ini ada kelas lain kalau boleh tahu. Ada, Bu. Oh, ada jam berapa? Jam 11. Oh, jam 11. Mepet dong. Oh, oke. Jadi nanti mungkin adik-adik bisa untuk mengerjakan, nanti bisalah ngerjainnya deadline-nya besok ya untuk tugas 12 yang belum. Jadi nanti bisa sambi untuk mengerjakan nih sampai besok 27 Januari pukul 11 malam. Jadi saya harap udah dikerjain semua karena kita udah harus fokus di UAS. Oke? Semuanya dapat dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, semuanya terima kasih banyak. Mohon maaf selama ini kita kelas online ya, karena saya juga jauh. Kadang saya suka pergi-pergi ke beberapa tempat soalnya untuk audit gitu ya dari kantor. Jadi mohon maaf jika memang adik-adik nangkepnya mungkin ada sinyal. Saya udah share di YouTube gitu ya. Mungkin untuk remedial saya juga sudah share. Untuk tugas bisa dikerjakan. Semoga nilainya bagus semua ya. Amin, amin, robbal amin. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Nanti mohon untuk ketika evaluasi nilainya bagus ya. Untuk evaluasi saya pun sudah terbuka untuk adik-adik. Jadi adik-adik nanti bisa kerjakan kembali. Please kerjain ya adik-adik karena nanti ini adalah nilai tergantung dari adik-adik sendiri. Oke, saya terbuka dengan nilainya. Em, Semuanya buku saya udah share, nanti saya share kembali lah untuk bukunya yang memang masih mungkin, saya belum Bu, lupa gitu ya. Nah, nanti saya share juga untuk tugas 2 bisa pakai ChatGPT, bisa pakai aplikasi yang lain, AI yang banyak gitu ya. Silakan untuk di-upload gitu ya. Jadi jangan lupa untuk remedial bisa nanti kabari saya. Terserah adik-adik mau remed apa enggak, saya open gitu ya. Eh, Tergantung dari adik-adik. Jadi untuk remedial yang dipilih adalah hasil yang paling besar. Misalkan ini remedial dapat 40, kuisnya 60 yang sebelumnya, berarti nanti untuk kuis didapatkan yang 60 gitu. Jadi nanti dijumlahkan sebenarnya. Ini 80 tambah 60 dibagi 2. Jadi nilainya 70 gitu. Jadi tergantung adik-adik, oh Bu saya mau remed, oh Bu saya enggak. Silakan. Nanti tinggal di eh, masing-masing adik-adik sendiri. Oke, baik sampai di sini mungkin saya tutup pertemuan hari ini. Semoga adik-adik lancar UASnya, tugasnya jangan lupa yang belum dikerjakan. Untuk remedial silakan yang mau untuk remed bilang aja. Nanti saya share di WA yang remed ini. Bu saya mau remed sekarang. Chat aja ke saya. Oke? Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih banyak selama 1 semester ini. Ya, Bu.